Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. So, nama saya Ricci. Jadi untuk di HR itu aku udah sekitar 10 tahun lebih ya untuk di HR. Jadi aku tuh pernah kerja di corporate sama startup juga. Nah, ya ini pengalaman kerjaku. Aku kan bagi jadi ada 3 stage untuk hari ini. Jadi yang pertama itu adalah ketika kalian mau interview, yang pasti itu harus siapin dulu CV-nya kan. Dan CV itu menurutku kayak love at first sight. Jadi gimana kalian dengan waktu singkat bisa bikin recruiter itu melirik CV kalian. Karena seperti yang kalian tahu ya, terutama waktu aku di ByteDance, aku juga megang rekrutmen, walaupun HRBP. Nah, ByteDance itu tuh dalam sebulan bisa dapat CV itu ratusan, even kadang-kadang ribuan, tergantung dari posisi yang di-apply. Nah, nggak mungkin juga kan satu recruiter itu anggap aja kalau ngelihat CV 5 menit itu berarti kan kalau sehari 100 CV aja udah 500 menit, itu udah berapa jam. Jadi biasanya recruiter itu paling cuma semenit lah untuk melihat CV kalian. Jadi gimana kalian tuh harus bikin CV kalian itu efisien dan efektif kayak gitu. Nah, ini CV Writing 101-nya. Jadi basicnya itu yang pertama, I assume everyone wants to join like a reputable startup lah ya. Jadi kalau mau startup yang gede, sekarang semua CV must be written in English. Jadi kayak misalnya di ByteDance, kayak di TikTok itu dulu, mereka itu mau interviewnya all in English. Jadi automatically ketika CV-nya dalam bahasa Indonesia udah kayak nggak aku lirik gitu misalnya. Jadi biasanya udah nggak kita proses lagi. Jadi untuk teman-teman, Gojek pun juga rata-rata interview in English. Jadi kalau bisa usahain semua CV itu ditulis dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus untuk teman-teman sebetulnya CV itu 2 halaman aja cukup. Kayaknya zaman sekarang juga udah nggak perlu cover letter. Selama aku kerja kayaknya aku nggak pernah pakein cover letter, dan biasanya startup itu juga nggak akan minta cover letter. Jadi 2 halaman itu harusnya cukup. Karena kalau kalian bayangin, recruiter cuma punya waktu semenit. Kalau kalian berlembar-lembar itu pun nggak akan dibaca semua. Jadi itu hanya kayak bikin kita jadi kayak sibuk harus scrolling banyak. Jadi sebenarnya 2 lembar aja cukup. Kalaupun emang banyak banget, maksimal 3 lembar lah. Nah, kalau fontsnya itu biasanya sih kalian bisa pakai ini, Arial, Helvetica, Calibri, Tahoma, Georgia, Times New Roman, atau Verdana. Jadi ini sebetulnya tergantung ya kan, kalau Calibri sama Tahoma ini kan Calibri atau Helvetica tuh misalnya bentuknya agak-agak modern. Jadi kalau kalian mau ke startup bisa pakai ini. Kalau mau yang lebih formal, misalnya kayak bank, kalian bisa mungkin pakai Times New Roman. Atau kalau mau yang aman, biasanya rule of thumb sih pakai Arial aja sih kayak gitu untuk font. Nah, untuk ukurannya, untuk heading bisa ukuran 12 sampai 16, untuk body kalian bisa pakai 10 sampai 12. Nah, ini juga penting nih, use simple and clean CV template. Jadi biasanya warna-warnanya netral atau yang sleek layout and design. Karena sering banget aku tuh nemuin kadang-kadang CV itu yang terlalu misalnya warnanya tuh kayak mencolok banget. Jadi kadang-kadang itu susah dibaca. Terus ada juga yang CV itu misalnya kebanyakan gambar, tapi informasinya malah jadinya kurang gitu loh. Nah, jadi untuk teman-teman, utamain aja sebenarnya kalau bikin CV itu kontennya, kecuali kalian apply untuk posisi-posisi yang butuh untuk kreatif ya. Jadi emang CV-nya harus kelihatan bagus, atau kalian harus masukin portfolio kalian. Nah, kalau kayak gitu, mungkin CV-nya bisa dibuat kayak lebih, ya bisa ada lebih banyak warnanya, lebih banyak desainnya, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja, sebetulnya pakai simple clean CV template, even yang cuma kayak black and white aja, itu juga oke gitu loh. Karena yang sebetulnya kita lihat adalah sebetulnya kontennya gitu. Terus ini juga write down your information in descending order. Jadi ketika kalian nulis, kan biasanya recruiter itu juga butuh lihat CV itu cuma punya waktu sebentar, usahain nulis dari pengalaman kalian terakhir. Jadi kalau misalnya kalian kuliah sampai S2, tulis S2 dulu baru S1. Terus kalau kalian punya pengalaman kerja, misalnya di 3 company, tulis pengalaman terakhir di atas. Karena itu sebetulnya kita paling lihat kan, your latest experience atau your latest degree. Jadi usahain nulisnya itu secara menurun. Terus always ensure your personal information is up to date. Ini kelihatannya sepele, tapi aku banyak banget juga nemuin kasus kandidat yang nggak bisa dihubungin karena ternyata nomornya ganti, emailnya ganti. Jadi waktu itu ada pengalaman kandidatnya itu ternyata udah pindah ke Malaysia. Dan untung karena dia referral, jadi kita kontak sama orang yang refer karyawannya. Oh, ternyata udah pindah, tapi di CV-nya dia belum update nomornya. Nah, jadi usahain teman-teman, kalaupun ada perubahan atau apa, misalnya kalian bisa apply lagi, misalnya dengan CV kalian yang terbaru. Jadinya nanti kalau ada recruiter lihat, dia bisa update juga di database-nya dengan CV kalian terbaru. Kalau kalian misalnya ada perubahan data di CV-nya. Nah, terus ini komponen-komponen CV itu biasanya sih yang penting itu adalah personal information. Ini pasti ya, untuk jadi supaya kalian bisa dihubungin. Terus ada education, ini untuk pendidikan, working experience. Nah, kalau yang masih fresh grade ini bisa dimasukin juga misalnya kayak organizational experience atau internship experience.
Dan terus ada juga training atau skill. Nah, ini biasanya ada pendidikan atau kompetensi lain yang kalian dapat di luar kuliah ya. Misalnya ada training bahasa Inggris atau training coding. Nah, atau misalnya juga ada leadership training. Nah, itu semua bisa dimasukin di sini. Terus yang terakhir, kalau kalian ada reference atau award, itu juga bisa dimasukin. Jadi reference ini biasanya beberapa company kan akan minta reference checking ya, terutama untuk yang udah experience. Nah, ini bisa dimasukin nomornya di sini. Nah, kalau awards ini kalian masukin juga awards yang relevan gitu. Jadi misalnya kalian apply untuk posisi kayak government relation atau public relation gitu. Nah, ketika kalian bisa punya award itu, misalnya dulu kalian menang lomba debat atau apa, itu kan kelihatan, oh kalian bagus communication. Nah, itu bisa untuk mendukung CV kalian juga. Nah, itu bisa dimasukin. Tapi kalau misalnya menang lomba futsal kayak gitu-gitu, nah itu nggak perlu dimasukin. Karena seperti yang aku bilang, 2 halaman cukup, jadi usahain masukin hanya informasi yang penting-penting aja. Kayak gitu. Nah, terus ini sekarang trennya, sekarang itu beberapa company mulai pakai namanya ATS. ATS itu Applicant Tracking System. Jadi untuk rekrutmen proses itu mereka udah pakai nama semacam kayak software gitu, HR software. Nah, di sini ini biasanya dengan ada applicant tracking system itu lebih gampang sih buat shortlist candidate, terus juga nanti untuk arrange interview, terus untuk lihat feedback, sama untuk offering akan lebih mudah. Nah, beberapa ATS ini sekarang udah punya namanya AI features. Jadi AI ini akan bantu untuk shortlist the CV gitu loh. Jadi misalnya kita dapat sehari 100 CV, nanti dari AI ini akan shortlist misalnya cuma 30 CV. Jadi ini kayak CV yang diprioritize sama AI-nya untuk dilihat sama recruiter hari itu misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ini pun nggak 100% akurat, jadi kadang-kadang pun ya kita tetap aja ngelihat misalnya kandidat-kandidat yang misalnya lagi ke filter sama AI ini, karena siapa tahu kadang-kadang AI ini ngaco gitu loh. Nah, tapi nggak semua company juga pakai AI ini sih. Jadi ini aku kasih beberapa tips juga kalau misalnya kalian tahu, company ini ternyata punya applicant tracking system yang ada AI-nya juga. Setauku Jobstreet itu juga kalau dulu pas aku pakai, dia juga pakai AI ini. Jadi dia akan biasa rekomend tuh kandidat-kandidat yang masuk CV-nya siapa aja yang kira-kira paling cocok sama pekerjaan yang kita cari atau role yang kita cari. Nah, untuk effective CV content, for education section, you only need to put 2 latest education degrees that you have. Jadi kayak aku misalnya, aku cuma masukin S2 aku sama S1 aku. Kalau teman-teman misalnya S1, kalian bisa masukin S1 sama SMA kalian kayak gitu. Karena sebetulnya kalau kalian masukin misalnya SMP, SD, atau even TK, menurutku itu kayak nggak relevan juga dan akan bikin jadi makin panjang CV-nya kan. Baiknya kan CV itu harus efektif. Jadinya menghemat waktu recruiter juga untuk baca CV kalian. Terus ini juga ada tipsnya. Jadi cara kerja AI itu kan biasanya dia akan kayak pattern recognition kan. Dia akan match antara misalnya job desk sama dengan job desk yang kalian tulis di CV kalian. Jadi ini ada juga misalnya tipsnya itu kalau kalian mau buat CV, kalian misalnya analisa dulu job description yang ada di job ads-nya. Terus kalian identify nih kira-kira mana aja job description itu yang emang udah pernah kalian kerjain gitu. Tapi kalau kalian belum juga jangan ditambah-tambahin di CV karena nanti itu pun akan jadi backfire juga buat teman-teman pas interview kalau kalian nulis sesuatu yang kalian belum pernah kerjain. Nah, misalnya kalian udah tahu nih, misalnya ada kalian internship ngerjain marketing. Nah, jadi di situ misalnya salah satu job desk di job postnya itu adalah create social media content. Nah, jadi kalian nanti bisa tulis job description kalian itu adalah juga kalian instead of misalnya nulis create digital marketing campaign gitu, kalian bisa nulis create social media content, which is nanti AI itu akan melihat ada similarity antara keyword-keywords-nya di dalam CV kalian dengan keywords yang ada di job description di job ads itu gitu. Jadi biasanya nanti kalian bisa lihat lah dari tiap job description yang ada di job ads itu, kalian lihat mana aja sih keywords-nya itu dan kalian usahain keywords itu ada juga di CV kalian. Jadi akan memperbesar juga peluang kalian untuk diprioritas oleh AI kayak gitu. Nah, terus ini juga kalau untuk yang misalnya udah experience, ini juga bisa menambah nilai jual di CV adalah ketika kalian nulis working experience kalian, selain kalian tulis apa aja yang kalian kerjain, kalian juga tulis achievement kalian gitu. Terutama ini misalnya untuk kalian yang masuk ke dunia sales gitu loh. Jadi kalian bisa tulis misalnya, achievement-nya misalnya kalian jadi best sales, atau kalian achieve target berapa miliar rupiah dalam setahun kayak gitu. Nah, ini kan bisa juga menambah nilai jual kalian di CV. Jadi kalau ada achievement, ini juga boleh ditulis. Terus ini juga ketika nulis skill atau kompetensi, kita juga usahain untuk punya measure yang jelas gitu loh. Karena banyak banget misalnya, apalagi yang biasa pakai grafik-grafik gitu ya. Jadi orang bisa nulis kayak English skill gitu.
Dia cuma tulis pokoknya kalau misalnya pakai bar cuma taruh di bar kedua atau cuma tulis medium. Tapi gimana kita bisa kayak quantify medium itu sebagus apa gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya punya TOEFL atau IELTS itu bisa dimasukin. Itu kan menurutku akan lebih jelas. Dari situ ketahuan seberapa proficient Inggris kalian. Atau kalau kalian misalnya juga pernah kuliah atau pernah ambil les Inggris misalnya di IF atau di kayak di Wall Street kayak gitu, kalian bisa tulis oh kalian selesai sampai level berapa di IF atau Wall Street. Dari situ akan lebih kelihatan jelas measure-nya gitu. Kalau misalnya kalian juga pernah bisa komputer atau coding atau apa, kalian juga nanti bisa tulis juga. Nah, untuk yang skill ini, kalian juga bisa masukin di bagian training. Jadi misalnya kalian ada belajar misalnya leadership skill atau belajar coding skill, kalian bisa tulis dari siapa lembaganya kayak gitu. Nah, ini juga biasanya AI akan lihat nih, apakah skill yang dibutuhkan di pekerjaan itu akan nyambung juga dengan skill yang kalian tulis di CV. Jadi kalian juga biasa bisa lihat tuh, misalnya kan kerjaan itu pasti ada job desk, ada job requirement. Kalian lihat di job requirement itu keywords-nya apa aja sih yang bisa kalian match untuk ditulis di CV kalian. Dan yang terakhir ya tipsnya yang pasti hanya put relevant content. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman-pengalaman yang nggak relevan itu sebetulnya nggak usah dimasukin sih. Karena kadang-kadang ada juga orang misalnya tulis kayak menang lomba apa, tapi sebenarnya lombanya nggak berkaitan, ya sebetulnya itu juga nggak akan menambah nilai jual di CV. Jadi itu sebetulnya nggak usah dimasukin. Oke, terus ya. Oke, nah ini yang kedua adalah ini ketika kalian misalnya CV kalian udah dikirim dan ceritanya kalian dapat panggilan nih karena recruiternya suka dengan CV kalian. Nah yang kedua ini ya kalian harus do your homework. Jadi sama kayak kalian misalnya suka sama orang, terus kan kalian misalnya mau first date nih. Nah kalian juga harus preparing kan untuk date itu. Nah preparing for interview itu sebenarnya kayak preparing date. Jadi kan harus banyak research. Jadi biasanya kan kalian juga misalnya stalking IG atau apa. Nah di sini pun juga sama. Biasa sebelum aku interview aku kan ngadain banyak research. Nah research apa aja sih yang biasa aku lakuin gitu. Nah yang pertama itu biasa technical competencies. Nah ini kalian harus baca juga job requirement-nya carefully and be prepare for technical test or case study. Di sini nih biasanya kayak apalagi yang misalnya kayak ambil IT, programmer gitu, itu biasanya pasti ada technical test kan. Nah kalian di situ tuh kalau kalian bisa tahu nih harus bisa codingnya apa atau kompetensi yang dibutuhin apa. Nah habis itu kalian juga bisa misalnya practice. Atau kalian misalnya juga biasanya bisa lihat tuh kayak di Glassdoor, Quora gitu biasa suka tuh ada orang nanya gimana sih misalnya interview coding di Google atau gimana sih interview kayak di TikTok atau apa. Nah biasa tuh nanti ada orang yang biasanya mau sharing atau apa, kalian bisa baca di situ. Terus bisa juga kadang-kadang ada yang ngasih oh misalnya contoh soalnya gini atau misalnya ada yang ngasih tahu juga websitenya untuk belajar misalnya untuk latihan di mana. Nah itu kalian kalau bisa itu bisa latihan dulu sebelum itu. Nah, biasanya itu kalau di HR itu ada juga technical test. Nah, salah satu biasa provider yang kita pakai itu namanya SHL. Nah, aku dulu juga pernah dapat technical test dari company itu kan. Nah, habis itu ya biasa googling dulu tuh. Kita lihat dulu kira-kira contoh soalnya kayak gimana. Jadi ketika nanti pas kita ngajarin udah nggak kaget kan. Karena kita udah tahu, oh sebelumnya, oh kayak gini nih contoh soal yang kira-kira bakal ditanyain kayak gitu. Nah, yang kedua adalah value and culture. Nah, di sini ini bisa kalian lihat dari company website. Nah, value and culture ini penting juga karena terkadang tuh ada kandidat yang kita nggak terima bukan karena misalnya nggak pintar tapi lebih ke attitude. Dan pengalamanku juga banyak kandidat yang misalnya udah keterima terus nggak lulus probation itu cenderung karena misalnya lebih ke nggak cocok di value and culture-nya dibandingin misalnya dengan technical-nya ya. Dia sebenarnya mungkin pintar gitu tapi emang nggak cocok kayak gitu. Nah, ini juga untuk value and culture, teman-teman bisa lihat dari Glassdoor sama Quora juga untuk understand company value and culture. Nah, ini penting sih biasanya adalah ketika nanti kalian interview dengan HR, karena HR akan benar-benar menggali ini sih. HR akan lihat apakah orang ini ada red flag apa enggak, apakah dia cocok enggak untuk company kita secara value sama culture. Nah, terus habis itu biasa aku juga ngecek interview background. Nah, ini di sini biasanya sih kalau kalian interview kasih tahu nama interviewer siapa. Nah biasanya dari sini nih paling nggak aku bisa tahu nih orang ini misalnya kayak tipenya gimana. Misalnya dulu aku pernah di interview terus aku lihat ini orang kayaknya very data driven atau kayaknya orangnya very ambitious gitu loh. Jadi kita akan tahu misalnya kira-kira gimana sih cara communicate dengan orang ini. Oh misalnya dengan orang data driven kita harus banyak banget kasih evidence, kasih data, kasih number. Jadi kita bisa menjawab dengan cara yang dia suka gitu.
Atau pernah juga ada yang interview itu misalnya sama-sama dulu kuliah di UK juga. Jadi dari situ kita bisa cari kesamaan, bisa ngobrol, jadi bisa bangun chemistry juga dari awal. Nah, itu juga bisa salah satu tipsnya. Kenapa perlu juga ada kita research untuk interviewers background. Nah, yang terakhirnya ada company plan. Nah, kita ini biasanya bisa cek tiap company biasa punya namanya company newsroom. Di situ biasanya dia akan post official statement dari company tentang misalnya plan dia untuk expansion gitu, atau kalian Google juga nih. Nah, ini contohnya waktu itu ketika aku dapat Warner Media ini, aku tuh waktu itu ini kan cek kan, aku Google tentang HBO Max karena produk dia itu kan salah satunya. Oh, ternyata aku baca mereka lagi mau merger sama Discovery. Terus mereka ada rencana expansion ke Southeast Asia. Nah, dari situ aku jadi tahu nih, kayaknya plan mereka ke depannya adalah mereka mau expansion. Jadi pertanyaan mereka, jadi ketika mereka tanya ke aku, pas aku jawab itu aku memberikan jawaban pengalaman aku yang berkaitan dengan regional role. Jadi aku jelasin lebih banyak, misalnya, oh kayak waktu aku di AirAsia, aku juga nggak cuma pegang di Malaysia loh, aku juga ada beberapa stakeholders-nya di Indonesia, ada yang di Thailand, ada juga yang di Filipina, kayak gitu. Nah, berarti kan ini nyambung nih dengan company plan mereka. Mereka berarti akan lebih butuh orang kalau bisa yang pengalamannya pernah regional. Nah, jadi hal ini nih sebetulnya berguna juga untuk nanti cara teman ketika kalian misalnya punya pengalaman kerja atau pengalaman organisasi sebelumnya, kan misalnya pengalaman teman banyak, kalian bisa pilih pengalaman mana yang paling cocok untuk kita jual, kayak gitu. Karena kan nggak mungkin kalian ceritain semua pengalaman kalian kan, kalian tetap harus milih. Nah, karena itu penting juga kita lihat company plan-nya. Oke, nah yang berikutnya ini adalah interviewnya. Nah, ini sebetulnya lebih ke ini sih, yang inti hari ini kan sebetulnya adalah untuk interview ini. Cuma tadi aku kasih beberapa intro. Nah, ini berdasarkan pengalamanku, ini adalah typical recruitment process di startup. Tenang aja nggak sebanyak ini, karena ada juga beberapa yang optional. Tapi kalian bisa lihat, biasa itu yang standar ada CV screening. Terus kalau CV kalian menarik, biasa ada phone screening dulu. Nah, itu kalau udah phone screening, itu tergantung, ada yang akan ngasih technical test, atau kalau misalnya kayak HR tuh nggak ada technical test, jadi biasa langsung ke hiring manager interview. Nah, kalau ada hiring manager interview, itu kalau lolos, lanjut lagi ke peer interview. Peer interview ini bisa orang yang akan kerja dengan kalian, selevel dengan kalian nanti, atau bisa juga peer dari bos kalian, di mana nanti kalian akan juga banyak kerja dengan mereka. Nah, terus ini juga optional, kalau level kalian misalnya udah cukup tinggi kayak manager up, biasanya nanti ada lagi tambahan nih sampai director or C-level interview. Terus terakhir itu biasa ada yang HR interview, which is this is my role, HRBP interview. Jadi aku biasa juga interview kandidat-kandidat. Biasanya kalau mereka udah lolos semuanya dari hiring manager, dari peer interview, terakhir akan ke aku. Terus habis itu biasanya ada background checking, terus medical check up ini juga optional, nggak semuanya ada, sama terakhir offering. Jadi kalau kalian lihat di startup itu minimal adalah 4 interview. 4-5 lah kadang-kadang kayak gitu. Jadi tergantung. Which is ini juga terjadi di aku karena waktu aku di TikTok aku itu juga interview sampai 4-5 kali deh. 4 ronde waktu itu aku interviewnya. Dan itu nggak cuma dari Indonesia doang, tapi ada juga yang jadi pertama kali aku interview orangnya dari Singapura. Terus habis itu interview juga dengan bosku waktu itu juga orang Korea tapi dia juga di Singapura. Terus ada peer-nya bosku, nah peer-nya bosku itu dia di Jepang, jadi yang interview yang ketiga itu dari orang Jepang. Terus interview keempat dari headquarter yang di Beijing, itu mereka juga interview lagi. Nah, terus terakhir baru ada lagi interview sama HR untuk HR. Nah, jadi ada sekitar 5 lah untuk aku kemarin. Nah, terus teman-teman pasti bingung kan, loh kenapa sih banyak banget, apa aja sih perbedaannya? Nah, kalau phone screening itu, pertama kali itu biasa lebih to verify the information in your CV. Jadi, biasanya di sini recruiter akan ngecek nih, apakah CV kalian itu misalnya valid apa enggak. Terus biasa mereka akan verify hal-hal yang bisa jadi pertanyaan mereka. Misalnya kayak, ini kenapa ya kerjanya kok cuma setahun doang? Kenapa sering pindah-pindah pekerjaan? Nah, terus kalau enggak misalnya ada gap year nih. Misalnya, kalian lulus kuliah 2015 tapi baru mulai kerja 2017. Berarti kan ada gap year 2 tahun nih. Atau kalian misalnya udah resign dari satu company, nggak langsung kerja lagi. Nah, itu biasa mereka akan nanya di situ. Dan mereka juga biasa akan mencocokkan antara job description dengan job description yang mereka cari dengan job description yang kalian tulis. Apakah kalian benar-benar orang yang mereka cari kayak gitu. Jadi kan ini juga akan menghemat waktunya hiring manager nih. Dan biasanya HR kan juga harus mastiin kalau kita kirim kandidat itu cocok sama yang dicari sama hiring manager. Jadi biasanya kita ada phone screening. Nah, hiring manager ini, jadi hiring manager itu adalah calon bos kalian. Jadi biasanya hiring manager ini adalah orang yang nanti kalian ke depannya akan report.
Nah, mereka itu biasa disebutnya hiring manager. Nah, ini biasanya key decision maker. Jadi biasanya hiring manager interview ini yang paling penting sih, karena mereka itu yang biasanya menentukan sih. Karena mereka yang akan jadi bos kalian kan. Nah, ini fungsinya apa sih? Biasanya mereka kan ngetes technical knowledge. Jadi biasanya ini HR dulu, HR waktu aku interview biasanya walaupun nggak ada technical test kayak coding gitu, tapi waktu itu aku dapat banyak banget case study tentang dunia HR kayak gitu. Nah, itu juga makanya mereka mau ngetes technical knowledge. Terus karena mereka bos kalian, mereka pasti pengen tahu juga dong chemistry-nya dengan kalian, apakah ngobrolnya enak, apakah nyambung. Nah, ini juga biasa fungsinya hiring manager interview. Nah, ini peer interview ini lebih fungsinya adalah to support the assessment of hiring manager. Jadi ini buat lebih kayak double check sih. Biasanya lebih kayak itu, atau cross checking bahwa emang kandidat hiring manager ini nggak bias, bahwa emang kandidat yang di hire ini emang bagus, karena peer-nya ini pun juga nilai, oh ini ternyata orangnya juga emang bagus kayak gitu. Nah, terus juga biasanya kan nanti peer ini akan kerja juga dengan kalian. Nah, biasa juga kan mereka lihat sih chemistry-nya gimana, apakah kalian bisa kolaborasi. Jadi mungkin pertanyaannya juga akan banyak soal gimana sih kalian kerjasama, gimana kalian menghadapi misalnya rekan kerja yang sulit atau karyawan yang nggak perform kayak gitu-gitu. Jadi biasa pertanyaannya bisa juga kayak gitu. Nah, terus kalau director or C-level interview ini biasanya untuk validate the assessment of hiring manager. Nah, ini sebenarnya juga kadang-kadang penting ya, karena kadang-kadang ada yang hiring manager udah suka, tapi ketika si levelnya nggak suka, bisa aja batal. Karena si level ini kan level lebih tinggi dari hiring manager. Tapi kebanyakan sih biasanya director si level ini kebanyakan lebih untuk lebih meet and greet aja sih. Jadi mereka cuma mau lihat, oh ini tuh orang yang akan di-hire sama tim gue. Oh ternyata orangnya kayak gimana. Jadi lebih kayak meet and greet, nggak sampai mereka akan bikin decision, karena pasti diserahin ke hiring manager. Cuma aku juga pernah mengalami adalah hiring manager suka, tapi director si levelnya nggak suka. Akhirnya ya udah kita nggak jadi hire juga orang itu. Jadi ini sebenarnya ya penting juga sih kayak gitu. Nah, yang terakhir itu HRBP interview. Nah, ini biasa bagianku untuk HR, kita biasa lebih ngecek apakah kandidat ini sesuai dengan culture dan value-nya company. Terus kita juga biasa ngecek soft skill of the candidate. Jadi misalnya kalau orang ini pernah manage tim, aku biasa akan kasih assessment atau pertanyaan-pertanyaan berkaitan sama leadership-nya mereka. Jadi kita mau lihat apakah mereka juga a good leader atau enggak kayak gitu. Nah, jadi clear kan ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi interviewnya banyak, tapi emang masing-masing itu punya tujuan berbeda, dan kita itu juga dari HR biasanya ngusahain pertanyaannya nggak akan overlap sih. Jadi yang ditanyain di tiap tahapan itu juga akan beda-beda pertanyaannya. Nah, terus ini interview tips 1. Jadi untuk technical questions itu kalian tuh take your time to answer. Jadi jangan buru-buru. Jadi kalau kalian misalnya mau mikir dulu itu juga nggak apa-apa, karena ini technical question kan. Terus kalian kalau misalnya mau ngitung dulu atau misalnya harus butuh kertas atau apa, kalian juga minta. Dan kalau if you don't know the answer, it's okay to say you don't know instead of guessing. Jadi menurutku ini lebih buruk sih kalau kalian misalnya ketahuan sotoy. Padahal kalian nggak tahu, tapi kalian pura-pura tahu atau apa. Nah itu juga akan kelihatan kan kalau wah ini kalau orang kayak gini nih bahaya juga nih kalau misalnya join nanti tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu tanpa ikutin guideline kita, tiba-tiba udah nggak ada persetujuan, tiba-tiba udah ngelakuin sesuatu. Nah biasanya sih itu akan lebih fatal dibanding kalau kalian bilang I'm not familiar atau saya nggak tahu kayak gitu. Nah nanti juga ada tips-tipsnya sih, kayak kalau kalian misalnya mau jawab nggak tahu itu gimana sih cara jawab yang enak gitu. Nah nanti kita akan bahas lagi misalnya di bagian case study. Nah untuk berikutnya tuh ada tipe lagi jenis interview yang beda, yaitu untuk case study atau hypothetical question. Nah biasa question ini dimulai kalau misalnya ada pertanyaannya dimulai dengan coba bayangkan, atau misalnya kamu ngerjain project ini. Jadi biasa pertanyaan tuh mulainya kayak gitu. Nah, di pertanyaan ini biasanya itu lebih untuk ngelihat thought proses kalian sih. Jadi daripada jawaban kalian benar atau salah gitu. Jadi mereka ini akan ngelihat proses kalian berpikir untuk sampai kalian keluar dengan solusinya. Jadi kalau kalian dapat pertanyaan yang tentang case study, hypothetical question, kalian itu feel free aja untuk bertanya, untuk minta more information gitu loh. Apalagi kalau pertanyaannya itu very general gitu. Misalnya kayak coba kamu jelaskan pengalaman kamu ketika misalnya kamu misalnya kamu karena megang project gede, terus kalian disuruh untuk launch project itu dalam sebulan. Misalnya pertanyaan cuma very general kayak gitu. Nah kalian tuh harus bisa nanya sih. Jadi kalian harus
harus dapat dulu informasinya gitu. Jangan tiba-tiba kalian jump into conclusion, terus kalian ngasih solusi padahal kalian belum tahu masalahnya apa. Nah dari situ juga akan kelihatan kan, oh ini orang kayaknya untuk logic of thinking-nya atau gimana cara berpikirnya itu kayaknya kurang ini deh, kurang analytical, kurang strategik kayak gitu. Nah jadi kalian juga di sini usahain kalian banyak bertanya. Kalau kalian dapat case study yang mungkin pertanyaannya very general kayak gitu, supaya nanti goals kalian juga sesuai. Nah kalau kalian misalnya udah jelas tentang why-nya atau background-nya, nah kalian harus define your goals clearly. Nah ini biasanya kalian itu kalau mau misalnya ada pertanyaan adalah tentang project launching suatu produk. Berarti kan kalian harus bikin goals-nya dulu kan, kayak misalnya mau launching-nya kapan, berapa banyak targetnya, kayak gitu-gitu, supaya kalian bisa dapat solusi yang pas. Nah ini kalian harus define your goals clearly, sama kalian terakhir bisa pakai pro and cons approach to make your decision. Jadi biasanya kalau kalian kerja ya, kalian itu misalnya ketika kalian present ke manajemen, kalian itu nggak akan come up cuma dengan satu solusi. Biasanya manajemen itu lebih suka dia milih, kita kasih misalnya solusinya 3, kayak gitu. Nah nanti kita akan ranking nih, menurut kita solusi yang terbaik ini karena pro and cons-nya apa. Kenapa kita nggak milih yang kedua sama yang ketiga gitu. Nah dari situ nanti biasanya baru manajemen either dia ngikutin saran kita atau tiba-tiba dia milih solusi yang lain kayak gitu. Nah ini sebenarnya juga kayak simulasi sih kalau kehidupan kerja nanti kalian ketika kalian harus bikin proposal ke manajemen. Ya. Nah terus untuk HR interview, teknik yang biasa kita sering pakai itu namanya behavioral event interview. Behavioral event interview ini prinsipnya adalah mau melihat gimana kalian bertindak di masa lalu itu akan juga bisa jadi prediksi gimana kalian bertindak di masa depan. Jadi untuk pertanyaan tipe ini kalian harus menjawab biasanya berdasarkan performance yang lalu gitu loh, atau biasanya dalam past tense kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, jadi biasanya pertanyaan ini tipe-tipe juga akan pertanyaan kayak gini, misalnya pernah tolong jelaskan suatu kejadian di mana dulu kamu misalnya harus mengerjakan tugas dengan mengerjakan 2 tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kan pertanyaan ini adalah pengen lihat gimana sih cara kamu dulu handle masalah ini. Nah, untuk jawab pertanyaan ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kan bisa pakai yang namanya STAR. Jadi ini situation, task, action, and result. Ini untuk bantu structure your answers. Jadi untuk tadi pertanyaan, gimana sih cara kalian untuk ceritain pengalaman kalian dulu untuk handle 2 pekerjaan yang datangnya bersamaan. Nah ini di situation ini kalian bisa jelasin dulu. Jadi misalnya aku jelasin contohnya waktu itu aku pernah, waktu di Gojek kan aku megang GoFood. Nah waktu itu aku ada 2 project yang lagi jalan barengan. Waktu itu aku harus bantu launch untuk GoFood Festival sama harus bantu launch untuk GoKitchen. Itu produknya GoFood juga. Nah jadi di situasi ini kita jelasin, oh waktu itu adalah situasinya ada 2 project gede nih untuk launchingnya GoFood Festival sama launchingnya untuk GoKitchen. Terus tasnya kalian juga jelasin. Nah, kira-kira goals-nya apa? Oh, waktu itu misalnya kalau untuk di yang GoFood Festival, berarti kita harus mulai cari untuk tukang masaknya, kan? Karena kan kita buka food court di sana kan. Nah, jadi kita harus mulai cari juga misalnya siapa yang akan jadi petugas di sana, kayak gitu-gitu. Nah, untuk GoKitchen pun juga kita harus lihat kira-kira apa yang dibutuhin. Oh, untuk GoKitchen itu kita butuh juga misalnya orang-orang yang bisa desain dapurnya dulu kayak gitu, terus juga butuh juga apa aja, misalnya kayak mereka juga butuh koki kan, terus juga butuh untuk orang yang bantu potong-potong makanan, potong-potong sayur kayak gitu. Nah itu juga kalian bisa jelaskan di bagian tas ini, kira-kira apa aja sih goals-goals yang harus kalian capai. Nah actionnya ini adalah biasanya adalah jawaban gimana cara kalian prioritize. Jadi waktu itu kalau aku misalnya prioritas adalah karena biasa aku lihat dari deadline-nya dulu sih, mana yang deadline-nya lebih mepet untuk launching-nya. Jadi waktu itu aku lihat, oh karena GoKitchen ini ujung-ujungnya kan akan dibuka juga di GoFood Festival. Jadi biasa GoFood Festival ini harusnya dibuka dulu, baru nanti GoKitchen-nya masuk tuh ke sana. Nah, jadi akhirnya waktu itu aku prioritas kita bantu untuk GoFood Festival dulu deh, kita launch dulu. Jadi kita pastiin food court-nya kebuka, jadi ada kasirnya, ada cleaning service-nya, semuanya ada. Nah, baru nanti bersamaan dengan itu baru kita rekrutmen untuk si GoKitchen-nya. Jadi kayak gitu. Nah, result-nya apa? Misalnya kalian bisa jelasin, oh result-nya akhirnya launching-nya itu misalnya waktu itu salah satu tasnya ya, goals-nya itu adalah harus launching di Jakarta, Surabaya, sama Bandung.
ya kalian bisa bilang misalnya resultnya, oh jadi semuanya itu berjalan on time, kita bisa buka on time, terus juga waktu opening nggak ada masalah. Nah itu bisa kalian jelasin untuk accomplishment-nya atau overall outcome. Nah dari sini nih biasanya dari behaviornya kelihatan, oh kalian ini berarti bisa nih prioritas, ngerti cara prioritas. Nah itu salah satu ya teknik lah, STAR method untuk structure your answer. Nah terus ini juga show your eagerness and excitement for this role. Nah ini juga menurutku penting ya, karena tiap hiring manager itu cenderung suka orang kan beda-beda ya. Misalnya kayak kalian apply untuk sales, automatically ketika kalian interview tapi kalian kelihatan misalnya lemes-lemes aja, nggak semangat, nggak excited. Nah itu automatically kan nggak mencerminkan kan. Padahal sales itu nyari orang yang ambi tingkat tinggi kan. Terus mereka juga nyari biasanya orangnya yang misalnya kayak orangnya yang agak-agak ini ya, agak-agak bisa jualan lah, yang rame kayak gitu. Nah kalau kalian ternyata di interview lemes-lemes gitu, mungkin itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau bisa kalian harus lihat juga. Tapi ya kadang-kadang kalau kalian bisa apply-nya untuk finance kayak gitu, mungkin yang serius-serius pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian jawabnya bisa bagus gitu. Nah jadi ini ya penting juga tergantung apa yang kalian apply gitu. Terus juga excitement sama eagerness itu bisa kalian tunjukkan dengan bertanya. Jadi kalau ketika kalian dikasih kesempatan bertanya, jangan sampai bilang kayaknya cukup atau nggak ada pertanyaan gitu. Karena kelihatan kayak kalian kayaknya nggak ada tertarik ya sama role ini gitu loh. Jadi kalian misalnya bisa bertanya misalnya bisa bertanya hal yang menurut kalian penting nih. Misalnya kalau bagi aku ketika kerja, aku pengen tahu culture-nya company itu gimana berdasarkan pengalaman karyawan di sana. Nah, aku akan nanya, how is the culture? Intinya semua bisa ditanya. Kalau kalian misalnya yang penting bagi kalian adalah career path atau learning and development, kalian bisa tanya juga itu. Yang paling nggak bisa, jangan ditanya adalah jangan nanya gaji. Jangan nanya gaji di awal ketika kalian misalnya belum offering. Jadi itu sebaiknya nggak ditanyain. Atau kalian juga bisa tanya misalnya challenge-nya apa aja sih di role ini. Terus kalau enggak misalnya tahun 2022 ini apa sih priority-nya company yang bisa kita support kayak gitu-gitu. Jadi kalian pokoknya nunjukin aja kalian interested dengan company ini. Terus yang terakhir adalah be yourself and have fun. Jadi kalian harus mikir bahwa interview itu adalah sebetulnya penjajakan dua arah. Jadi nggak cuma company doang, nggak cuma kalian yang butuh company, tapi company juga butuh kalian. Jadi sebenarnya di sini pun kalian juga bisa ngelihat gitu, oh apakah kalian cocok dengan company ini. Ada juga kok kandidat yang akhirnya misalnya nggak lanjut interview karena misalnya dia merasa nggak cocok ketika interviewnya atau dia nggak cocok dengan company-nya kayak gitu. Jadi itu juga boleh gitu. Dan yang pasti kalian harus be yourself karena biasanya ya kalau interviewernya udah ahli, dia kan bisa tahu mana orang yang benar-benar genuine, mana juga orang yang lagi faking. Terus kita juga punya yang background checking. Ini juga aku pernah juga beberapa kasus tuh adalah ketika background checking nggak lolos, terutama soal ijazah. Jadi banyak yang kayak, even waktu itu aku mau hire manager, tapi pas kita background checking ternyata ijazahnya adalah palsu. Berarti dia dulu mungkin beruntung aja bisa join company sebelumnya karena mungkin company-nya nggak ada background checking. Nah, karena kita lakukan background checking itu kita tahu gitu loh. Nah, background checking ini juga kadang-kadang ada yang misalnya telepon company sebelumnya untuk nanya rekomendasi, gimana sih performance kalian dulu sebelumnya, apakah kalian misalnya orang-orang sebelum di kantor kalian sebelumnya senang kerja dengan kalian. Nah, jadi sebaiknya kalau kalian emang nulis itu apa adanya, just be yourself gitu loh. Karena ketika kalian misalnya juga pura-pura, ya kalian juga nanti pun kalau kalian jadi join, kalian mungkin nggak happy gitu. Misalnya kalian merasa udah tahu dari awal kalian sebenarnya nggak cocok dengan budaya kerja. Misalnya company ini agak-agak kerjanya agak kerja yang harus overtime, rodi. Sebenarnya kalian sukanya work life balance, tapi karena kalian nggak be yourself saat itu kalian ya nggak apa-apa kalau kerja weekend gini-gini. Tapi karena kalian nggak happy juga, nanti kalian juga yang resign kayak gitu. Jadi itu juga tips dari aku. So far I think udah sih. Oh ya, ini sekarang ada case tadi. Jadi ini cuma pertanyaan sih. Jadi kalau ada yang mau jawab boleh. Jadi supaya ini lebih interaktif ya. Jadi ini kayak kalian adalah fresh graduate, terus untuk hiring manager interview, interviewer nanya untuk bikin presentasi using Tableau. Nah, tapi kamu nggak pernah pakai tool ini nih. Kamu sebenarnya cuma pernah pakai Google Studio atau Excel. Jadi gimana cara menjawab pertanyaan ini? Jadi kita lebih baik misalnya kalau emang nggak tahu bilang aja, oh ya benar, I'm not familiar dengan Tableau kan. Bisa juga kan ditambahin, oh ya dengan Google Studio atau Excel. Nah itu bisa juga mungkin ditambahin. Nanti kalau misalnya saya dapat kesempatan join, nah itu juga sebenarnya salah satu alasan saya sih. Jadi kan sekarang saya cuma tahu Google Studio atau Excel. Tapi kalau nanti misalnya saya udah join, saya jadi bisa belajar hal baru nih. Ini salah satu ini adalah Tableau gitu. Karena waktu misalnya dulu kuliah kita nggak diajarin. Nah itu memang juga salah satu tujuan saya sih kenapa saya apply untuk
posisi ini karena saya tahu di sini akan banyak belajar hal baru termasuk tools ini dan misalnya kalian juga bisa bilang dan saya tuh suka belajar hal baru, I'm a fast learner kayak gitu. Jadi saya yakin sih mungkin sekarang saya belum familiar tapi kalau nanti saya belajar sendiri saya yakin saya bisa sih juga untuk presentasi sama menggunakan Tableau ke depannya kayak gitu sih. Kalian bisa jawab kayak gitu. Jadi nunjukin juga bahwa oh kalian walaupun nggak tahu tapi nggak cuma ya udah diem aja gitu tapi oh kalian emang punya juga niat untuk belajar untuk misalnya improve diri kalian kalau nanti misalnya kalian join. Kalian bisa juga tambahin kayak gitu sih. Next dulu Mas, nanti mungkin teman-teman sekalian nyiapin pertanyaannya. Jadi ini kayak you are applying for a manager role in HR department. Jadi ada case study untuk design your own organization chart. Jadi harus bikin struktur organisasi kalian. Nah, gimana kalian answer this case study? I just give quick solution ya. Kalau nomor 2 ini ya kalian harus banyak nanya seperti yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi kan misalnya kalian HR department, kalian jadi recruitment manager nih. Kalian mau bikin org chart nggak bisa langsung bikin org chart kan. Kalian bisa nanya dulu, mau target tahun ini berapa sih rekrutmennya? Dari situ misalnya kalian tahu, misalnya targetnya harus merekrut 100 orang per tahun, berarti berapa jumlah headcount yang dibutuhkan, kayak gitu. Nanti kan kalian bisa analisa dari sana. Terus kalian juga bisa cerita, saya nanya budgetnya gimana, terus growth company gimana. Nah ini sebetulnya kan mau strukturnya gimana kan itu pun juga nggak ada beneran salah ya. Di sini akan lebih ngelihat struktur berpikirnya sih. Nah ini sebenarnya salah satu pertanyaan case tadi yang aku dapat waktu aku join Gojek. Jadi waktu aku interview udah pertanyaan ini dan aku tanya kan ke bosku kenapa aku misalnya waktu itu yang keterima kan. Terus dia bilang, oh iya karena waktu kamu dapat case tadi ini kamu itu gali banget soal untuk why-nya gitu loh. Jadi latar belakangnya gimana, kenapa dibutuhin. Nah itu kan sebetulnya yang pengen dicari juga karena Gojek kan very data driven. Jadi mereka pengen orang yang analisa dulu masalahnya apa, baru nanti come up with solution. Jadi ini lebih dilihat sebenarnya pertanyaannya adalah gimana proses berpikir kalian sih. Seperti yang tadi bilang, kalau udah tahu why-nya kenapa, set goals, terus terakhir kalian bisa analisa pakai pro and cons. Kenapa solusi ini yang terbaik kayak gitu. Oke. Ya, udah sampai di sini materinya Mas Ricci? Yes, sudah. Oke, thank you so much Mas Ricci untuk sharing materinya.